Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar walau kita belajar dari rumah. Semoga pembelajaran dengan video ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah bersama orang tua. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Angkat kedua tangan kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Lalu kita juga akan belajar mengenai sila keempat Pancasila. Yang pertama, kita mulai belajar dari apa bedanya benda hidup dan benda tak hidup itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar ini. Sekarang Ibu tanya, apakah kucing bisa bergerak dan berpindah tempat? Ya, tentu saja bisa. Kucing dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan ataupun berlari. Nah, ini anak-anak merupakan satu dari ciri benda hidup, yaitu benda hidup dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, ataupun dengan terbang. Pertanyaan yang kedua, apakah kucing memerlukan makanan? Ya, tentu saja memerlukannya. Ini adalah ciri kedua dari benda hidup anak-anak, yakni benda hidup itu memerlukan makanan. Benda hidup membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Pertanyaan yang ketiga, apakah kucing dapat tumbuh besar? Ya, tentu saja bisa. Maka, ciri benda hidup yang ketiga adalah setiap benda hidup itu dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Nah, tinggi badan kucing pun bertambah sejak bayi hingga seperti ini, hingga dewasa. Pertanyaan yang terakhir, apakah kucing ini bisa berkembang biak? Ya, tentu saja bisa. Kucing merupakan benda hidup yang dapat berkembang biak. Berkembang biak ini untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya, untuk mendapatkan anak-anak keturunannya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup ini terjaga terus kelestariannya. Kalian sudah berhasil mempelajari mengenai ciri-ciri benda hidup yang dapat kita lihat dari seekor kucing. Sekarang, mari kita rangkum semuanya menjadi satu. Coba tadi apa saja ciri-ciri dari benda hidup? Yang pertama, benda hidup dapat bergerak dan berpindah tempat. Yang kedua, benda hidup memerlukan makanan. Yang ketiga, benda hidup dapat tumbuh besar. Lalu yang terakhir, benda hidup dapat berkembang biak.
Selanjutnya, kita akan belajar ciri benda tak hidup dari kursi. Jadi anak-anak, ciri benda tak hidup itu adalah kebalikan dari ciri benda hidup. Kebalikannya dari ciri benda hidup. Kita perhatikan kursi ini. Apakah kursi dapat bergerak dan berpindah tempat? Ya, tentu saja tidak bisa. Kursi tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Jadi, ciri benda tak hidup yang pertama adalah benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Ciri yang kedua, apakah kursi memerlukan makanan? Ya, tentu saja tidak ya. Jadi, benda tak hidup itu tidak memerlukan makanan. Yang ketiga, apakah kursi dapat tumbuh besar? Apakah kursi dapat bertambah berat dan tinggi? Tentu saja tidak. Maka ciri yang ketiga dari benda tak hidup adalah setiap benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar ataupun bertambah berat dan tingginya. Yang keempat, apakah kursi dapat berkembang biak? Apakah kursi dapat memiliki anak atau memperbanyak jumlahnya sendiri? Tentu saja tidak. Kursi adalah benda tak hidup yang tidak dapat berkembang biak. Sekarang, mari kita membedakan mana yang merupakan benda hidup dari kedua gambar ini. Di sebelah kanan ada gambar boneka. Di sebelah kiri ada gambar manusia, yaitu Edo. Coba, mana kira-kira yang merupakan benda hidup itu? Tadi apa ciri-ciri dari benda hidup? Ya, yang pertama, benda hidup itu dapat bergerak dan berpindah tempat. Di antara kedua gambar ini, mana yang dapat bergerak dan berpindah tempat? Ya, tentu saja Edo. Lalu, tadi ciri yang kedua dari benda hidup adalah memerlukan makanan. Mana dari kedua gambar ini yang memerlukan makanan? Ya, tentu saja Edo. Edo jelas membutuhkan makanan. Kalau boneka, tentu saja tidak membutuhkan makanan. Lalu, ciri yang ketiga dari benda hidup tadi dapat tumbuh besar. Mana dari kedua gambar ini benda yang dapat tumbuh besar? Ya, tentu saja gambar yang di sebelah kiri, yaitu Edo. Edo sebagai manusia dapat tumbuh besar. Sedangkan boneka tidak dapat tumbuh besar dengan sendirinya. Lalu, ciri yang keempat, yang terakhir dari benda hidup adalah benda hidup dapat berkembang biak, dapat memiliki anak. Coba, dari kedua gambar ini, mana benda yang dapat berkembang biak? Ya, tentu saja jawabannya adalah Edo. Edo sebagai manusia dapat berkembang biak. Sedangkan boneka tidak dapat berkembang biak. Nah, kesimpulannya adalah mana anak-anak yang merupakan benda hidup?
benda yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri ini? Ya, jawabannya benda hidup adalah yang ada di gambar sebelah kiri ini. Jadi Edo termasuk ke dalam benda hidup, sedangkan boneka adalah benda tak hidup. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sila keempat Pancasila. Ini adalah lambang negara kita anak-anak, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara ini terdapat sila-sila Pancasila. Kalian sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah paham ya? Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Nuria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.